Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas penilaian akhir tahun untuk matematika wajib kelas 11 semester 2 ya. Ya, saya ambil dari buku Intan Pariwara. Ayo, silakan kelas 11 kita belajar bersama-sama ya. Jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian. Kita pintar bersama-sama. Nomor 1. Perhatikan grafik fungsi berikut. Pernyataan yang benar adalah, oke, ini tentang grafik limit ya, Dek ya. Poin A, cara membaca, limit X mendekati min 4 berasal dari arah kiri. Karena lambang negatif kayak gini, ya. Oke, kita ikutin ya. Mendekati min 4 dari arah kiri. Ya, apakah hasilnya itu adalah min 4? Salah ya. Pada saat X-nya min 4, ini sumbu X-nya min 4, itu sumbu Y-nya dihasilkan adalah 4. Nah, harusnya sini 4 deh. Maka A itu salah. Oke, saya lanjutkan ya. Hapus dulu. Pada saat X mendekati min 4 berasal dari arah kanan. Karena ada 4 plus di sini. Ya, mendekati min 4 dari arah kanan, sebenarnya sama saja ya, nanti hasilnya ini dari arah kanan, nilai min 4, X min 4, maka nanti hasilnya itu adalah 4. Nah, harusnya sih 4. Begitu ya. Salah ya. Next, lanjut. X mendekati min 1 dari arah kiri. Min 1 mana, Dek? Ini min 1. Dan saya hapus dulu ya. Min 1 dari arah kiri. Ya, maka ini. Nah, hasilnya adalah pada saat X-nya min 1 tuh Y-nya plus 1. Harusnya plus 1. Salah lagi. Saya lanjutkan ke poin D. Pada saat X mendekati min 1, apakah fx-nya tidak ada? Tidak ada hasilnya maksudnya ya. Yuk kita ikutin pada saat X-nya min 1. Kita lihat Y-nya berapa? 1. Ada hasilnya, harusnya 1. Next. Kita masuk ke poin E. Apakah limit X mendekati 2 tidak memiliki hasil? Kita lihat sini, X mendekati 2. Kalau dari arah kanan, maka hasilnya itu adalah 1. Paham ya? 2,1. Sebenarnya ini bermain koordinat ya. Pada saat X-nya 2 dari arah kanan, itu Y-nya kan jatuh di 1. Gitu ya. Berarti kalau dari limit X mendekati 2 dari arah kanan, fx, itu hasilnya adalah 1. Nah, sekarang ternyata ada lagi nih dari arah kiri ya. Ini grafiknya. Sama-sama X mendekati 2 ya. Limit X mendekati 2 dari arah kiri, fx. Ternyata hasilnya berapa, Dek? Ini ada nih. Nah, ini hasilnya. Hasilnya adalah 3. Nah, ini. Pada saat X mendekati 2 dari arah kanan hasilnya 1. Pada saat X mendekati 2 dari arah kiri hasilnya 3. Loh, kalau ternyata hasilnya beda, itu tidak boleh ya. Maka betul tidak memiliki hasil limit. Paham ya, Dik ya? Hasilnya tuh wajib sama. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Diketahui fx, x dikurangi 5 kuadrat untuk x kurang dari 7, x 2x min 10 untuk x lebih besar sama dengan 7. Tentukan limit x mendekati 7. Nah, ini sebenarnya kayak gini ya, Dek. Limit x mendekati 7, kamu nanti bisa substitusikan x dengan fungsi fx ini atau dengan fungsi fx ini. Kalau mereka memiliki hasil, maka nanti hasilnya wajib sama. Oke ya, misalkan saya fx-nya pakai x min 5 kuadrat. Kita ikutin aja ya, pada x mendekati 7, maka nanti 7 dikurangi 5 kuadrat. 7 kurangi 5 berapa? 2. 2 kuadrat, 4. Sekarang saya akan masukkan x mendekati 7 dengan fungsi fx-nya adalah 2x min 10. Ya, kita substitusikan. 2 dikalikan 7 dikurangi 10. 2 kali 7 berapa? 14. 14 kurangi 10, 4. Nah, inilah hasil yang sama ya.
maka dia memiliki hasil 4. Begitu guys. Oke, saya lanjutkan ke soal nomor 3. Diketahui limit X mendekati min 5, Fx itu adalah 2 hasilnya. X mendekati min 5, Gx itu hasilnya adalah 5. Pertanyaannya, saya tulis di sini ya, nomor 3 ya. Yang ditanya adalah limit X mendekati min 5, Fx pangkat Gx ditambah 3X min 4. Ya, ini kalau saya jabarkan jadi kayak gini deh. Limit X mendekati min 5, Fx pangkat Gx ditambah limit X mendekati min 5, 3X dikurangi limit X mendekati min 5, 4. Begitu guys. Ya. Ini limit X mendekati min 5, Fx pangkat Gx tinggal kita masukkan ya. Limit X mendekati min 5, Fx itu hasilnya adalah 2. Saya masukkan 2. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5. Ditambah limit X mendekati min 5, ternyata 3X. Tinggal kita substitusikan ya. 3 dikalikan min 5. Dikurangi limit X mendekati min 5, 4. N dengan sini adalah konstanta, maka nanti hasilnya adalah konstanta. Ya, maka ini konstantanya kan 4 ya, saya masukkan 4. 2 pangkat 5 berapa, Dek? 32 ya. 32 dikurangi 15 dikurangi 4. Atau 32 dikurangi 19. 12 diambil 9 itu adalah 3, 2 diambil 1, 1. Jawabannya 13. Nomor 4, diketahui limit X mendekati A, Fx itu hasilnya adalah M. Jika Fx sama dengan 2X, tentukan limit X mendekati A, Fx kuadrat min 1. Oke, ini ya deh, limit X mendekati A, Fx itu hasilnya adalah M. Dengan Fx sama dengan 2X. Oke, maka artinya limit X mendekati A, Fx-nya itu adalah 2X. Maka hasilnya kan M. Begitu ya. Oleh karena itu, tinggal kita substitusikan pada saat X-nya A. Kita beroleh 2A sama dengan M. Nilai A itu adalah setengah M. Ya, selanjutnya, apabila Fx sama dengan 2X, ya ini ya. Nah, yang ditanya itu adalah Fx kuadrat min 1. Ini kita cari. Ya, maka tinggal X-nya saya substitusikan X kuadrat min 1. Karena fungsi awalnya adalah Fx sama dengan 2X. Tinggal X-nya saya ganti X kuadrat min 1. Maka X kuadrat min 1 itu hasilnya adalah 2X kuadrat min 2. Paham ya? Ya, kita masukkan ke limitnya. Limit X mendekati A, F X kuadrat min 1 ini sama saja dengan limit X mendekati A, 2X kuadrat min 2. Ya, oke. Kita substitusikan X-nya A, maka 2A kuadrat min 2. Dengan nilai A berapa, Mbak? Kita sudah peroleh nilai A itu adalah setengah M kuadrat. Ya, 2 dikalikan 1/4 M kuadrat min 2. Maka hasilnya setengah M kuadrat min 2. Ada nggak? Ada ya? Jawabannya adalah B. Nomor 5. Diketahui limit X mendekati 4, 3X kuadrat dikurangi dengan 7X dikurangi 20 dibagi dengan 2X pangkat 2 dikurangi 11X ditambah 12. Kalian kan sudah belajar tentang turunan ya, maka kalian bisa menggunakan metode L'Hospital, yaitu turunan, atau bisa menggunakan aturan faktorisasi. Ya, jadi atas difaktorkan, bawah difaktorkan juga. Ya, kita menggunakan turunan nih, limit X mendekati 4,
Maka ini kita turunkan ya, 3x kuadrat turunannya itu adalah 6x. Dikurangi 7 dibagi dengan 2x kuadrat yang bawah ya, bagian penyebut ya. Maka menjadi 4x dikurangi 11. Setelah diturunkan, baru nanti x mendekati 4 kita substitusikan. 6 dikalikan 4 kurangi 7 dibagi dengan 4 kalikan 4 kurangi 11. 6 kalikan 4, 24 kurangi 7 dibagi dengan 4 kalikan 4, 16. 16 kurangi 11 kan 5 ya. 24 dikurangi 7 itu kan 17 ya dek. Maka nanti jawabannya 17/5. Oke, jawabannya adalah C. Nah sekarang kalau misalkan kita menggunakan metode faktorisasi, itu boleh juga kita faktorkan ya. Maka menjadi 3x, sininya x. 20 itu berapa kali berapa deh? Bisa 4 kalikan 5 ya. Misalkan saya buat sini 4, sini kan 5. Ya, biar ketemu nanti penjumlahannya adalah min 7x. Maka nanti sini 3 dikalikan min 4, itu kan min 12 ya. Min 12 ditambah 5, itu min 7. Lalu 5 dikalikan min 4, itu adalah min 20. Begitu ya faktorisasi, insya Allah kalian semuanya sudah bisa ya. Saya bagi dengan yang bawah juga saya faktorkan. Ya, ini adalah 2x, ini x, 12, maka bisa di sini kita gunakan 4 kalikan 3. Sini 4, sini 3. Mintanya penjumlahannya adalah min 11. Maka nanti saya buat sini negatif, sini negatif. 2 dikalikan min 4 itu min 8, min 8 ditambah min 3 itu min 11. Ini kalau menggunakan faktorisasi deh. Nanti yang sama boleh kita coret. Ya, selama udah ada yang sama boleh kita substitusikan dengan x mendekati 4. Maka 3 kalikan 4 tambah 5 dibagi dengan 2 kalikan 4 kurangi 3. 12 tambah 5, 17. 8 kurangi 3 itu 5. Hasilnya sama. Enakan mana ya? Enakan menggunakan metode turunan ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 7. Langkah pertama, untuk soal nomor 7, bagian penyebut ya, kita samakan penyebutnya. Di sini ada x min 3, ada x kuadrat min 9, maka penyebutnya kita gunakan x kuadrat min 9. Ya, karena kita tahu bahwa x kuadrat min 9 itu kan sama aja x plus 3 dikali dengan x min 3. Oke ya, x kuadrat min 9 dibagi dengan x min 3. Maka kan sisanya x plus 3 ya, x plus 3 kalikan 2. Maka bagian atas adalah 2 dikalikan x plus 3. Dikurangi. Ini saya hapus dulu ya. Nah, x kuadrat min 9 dibagi x kuadrat min 9 kan 1. 1 kalikan 12, maka atasnya sini 12. Ya, ini sudah kita samakan penyebutnya ya. Maka nanti limit x mendekati 3 menjadi 2x ditambah 6 dikurangi 12 dibagi dengan x kuadrat min 9. Ya, oke. Saya lanjutkan di sebelahnya ya. Limit x mendekati 3, 2x ya. Ini 6 dikurangi 12 itu kan min berapa dek? Min 6 ya. Dibagi dengan x kuadrat min 9. Saya lanjutkan limit x mendekati 3, 2-nya saya lepas, ini sisanya x min 3. X kuadrat min 9, maka saya faktorkan menjadi x plus 3, x min 3. Nah, ini kan x min 3-nya bisa kita hilangkan ya. Sisanya adalah 2 per x plus 3. Kita substitusikan x-nya, 3 tambah 3. Jawabannya 2 per 6 atau 1 per 3. Nomor 8, ada limit x mendekati 9. Ya, kalian boleh menggunakan L'Hospital ya. Kalau jika metode turunan itu tinggal atas diturunkan, bawah diturunkan, baru disubstitusi. Enak seperti itu. Nah, tapi saya akan menggunakan metode faktorisasi ya. Coba ya deh. X min 9 maka artinya adalah akar X ditambah 3. Sininya akar X dikurangi 3. Inilah faktorisasinya. Saya bagi dengan yang bawah ya. Di bawah juga kita faktorkan. Maka menjadi akar X. Sininya akar X ya. Maka akar X kalikan akar X itu kan X gitu ya. 6 saya faktorkan menjadi 3 dan 2. Sini negatif, sini positif. Ya, maka nanti hasil penjumlahannya min akar X.
Apakah ada yang sama? Ada ya, Dek. Ini sama. Nah, setelah bisa dicoret, baru boleh kita substitusikan X-nya sama dengan 9. Maka akar 9 ditambah 3 dibagi dengan akar 9 ditambah 2. 3 ditambah 3 dibagi dengan 3 tambah 2. 6/5. Oke ya. Next, kita masuk ke soal nomor 9. Kalau di soal ada akar seperti ini, maka nanti menggunakan tipe merasionalkan ya. Atau dikalikan dengan akar sekawannya. Limit X mendekati min 5, 1 min akar X plus 6 dibagi dengan X plus 5. Saya kalikan dengan akar sekawannya ya, maka 1 plus akar X plus 6 dibagi dengan 1 plus akar X plus 6. Oke, ini tipenya adalah A min B, A plus B, maka nanti menjadi A kuadrat min B kuadrat. Maka nanti menjadi A kuadrat min B kuadrat ya, untuk bagian pembilang yang di atas. Limit X mendekati min 5, A kuadratnya adalah 1 dikurangi B kuadrat. Akar A dikali akar A kan jadi A ya, maka ini akar X plus 6 dikalikan akar X plus 6, maka hasilnya X plus 6. Akarnya hilang. Dibagi dengan bawahnya X plus 5 dikali 1 plus akar X plus 6. Oke, saya lanjutkan. Limit X mendekati min 5. Ini kan menjadi 1 dikurangi X dikurangi 6 ya deh. Jangan lupa kalau pengurangan itu wajib dikurung. Ya, bagian bawah kita biarkan saja. X plus 5, 1 plus akar X plus 6. Nah, maka nanti limit X mendekati min 5, ini yang bagian atas. Ya, itu kalau kita olah, kan menjadi min X min 5. Iya enggak? Padahal mintanya di bawah tuh X plus 5. Maka kita bisa manipulasikan, saya minnya dikeluarkan, sininya X plus 5. Ya, nilainya sama, atas dan bawah. Ya, hanya mengubah bentuk aja. Nah, maka dibagi dengan X plus 5 dikali 1 plus akar X plus 6. Ini kan jadi hilang tuh ya. Maka hasilnya negatif 1 per 1 ditambah akar X mendekati min 5. Min 5 tambah 6 itu 1 ya. Maka min 1 per 2. Jawabannya negatif setengah. Untuk selanjutnya ke soal nomor 10 tuh bagian penyebut maupun bagian pembilang maupun penyebut ada akarnya Mbak. Maka nanti merasionalkan dari 2 kali ya. Limit X mendekati 3, ya ini jadi kayak gini, akar X plus 2 dikurangi akar 2X min 1 dibagi dengan akar 2X min 3 dikurangi akar X. Kita rasionalkan, maka menjadi akar X plus 2 ditambah dengan akar 2X min 1 ya. Nah, bawahnya juga sama, akar X plus 2 ditambah akar 2X min 1. Nah, lalu saya kalikan akar sekawan yang bagian penyebutnya. Ya, jadi kita kalikan 2 kali akar 2X min 3 plus akar X dibagi dengan akar 2X min 3 plus akar X. Oke, saya lanjutkan limit X mendekati 3. Untuk bagian yang pembilang di atas ya, yang nilainya adalah A min B dikali A plus B adalah bagian ini. Maka nanti hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Ya, A kuadrat maka jadi X plus 2 dikurangi B kuadrat 2X min 1. Ya, oke, paham ya. Dikali dengan yang bagian belakang akar 2X min 3 ditambah akar X. Oke, saya bagi dengan mana yang tipenya A min B A plus B, yang saya garis kuning ya. Ini, nah dengan yang di depan ini, oke ya, maka menjadi A kuadrat min B kuadrat 2X min 3 min X. Ya,
Saya kali dengan akar X plus 2 ditambah akar 2X min 1. Oke, limit X mendekati 3, ya ini berarti kan X dikurangi 2X itu kan min X ya. Min X. Lalu nanti sini 2, min sama min jadi plus ya. 2 tambah 1, itu adalah 3. Plus 3. Dikali akar 2X min 3 ditambah akar X. Bagian yang bawah, maka menjadi 2X kurangi X. Itu kan X ya. X min 3. Nah, kan sisanya min 3 nih. Oke, saya kali dengan akar X plus 2 ditambah akar 2X min 1. Nah, apakah ini kita boleh coret? Belum boleh ya, Dek. Maka bagian atas Adik boleh ini boleh kita ganti ya. Saya bagian di sini ya, catatan ya di sini ya. Catatan, saya akan rubah ini, Dek. Ya. Min X plus 3 boleh kita rubah, minnya kita lepas, maka menjadi X min 3. Paham ya, Dek? Paham ya? Kan nilainya sama tuh antara ini dengan ini. Ya, min X plus 3, min X plus 3 ya. Karena nilainya sama, maka saya ini rubah aja. Maka menjadi min X min 3. Nah, baru deh atas dan bawah bisa kita coret. Begitu ya. Maka hasilnya negatif. Kita substitusikan X-nya 3 ya. 2 kalikan 3 itu 6. 6 kurangi 3 itu adalah akar 3 ditambah akar 3 dibagi. Ya, ini kan 3 tambah 2 itu 5. Akar 5 ditambah 2 kalikan 3, 6. 6 kurangi 1, 5. Nah, kayak gini guys. Ya, maka negatif 2 akar 3 dibagi dengan 2 akar 5. Paham? Kita rasionalkan ya. Dikali akar 5, dikali akar 5. Maka menjadi negatif 1/5 akar 15. Oke, jawabannya adalah B. Kita ke soal nomor 11. Diketahui fx sama dengan 3x pangkat 6 dikurangi 2x pangkat 5 ditambah x pangkat 4 pangkat 5 ya. Ditanya turunannya. Oke guys, saya akan mencari f aksennya ya. Berarti sini ya. 3x pangkat 6 dikurangi 2x pangkat 5 ditambah x pangkat 4 pangkat 5. Kita turunkan ya. F aksen X sama dengan 5-nya ke depan sini, maka menjadi 5. 3x pangkat 6 dikurangi 2x pangkat 5 ditambah x pangkat 4. Nanti sini 5 min 1, n min 1 ya, maka bersisa pangkat 4. Dan jangan lupa yang berada di dalam kurung kita juga turunkan ya. 3x pangkat 6 diturunkan menjadi 18x pangkat 5. Min 2x pangkat 5 menjadi min 10x pangkat 4. X pangkat 4 menjadi 4x pangkat 3. Oke, mana ya dek jawabannya? Kok angka 5 di sini di abesian nggak ada ya? Maka kita kalikan dengan yang belakang ini. F aksen X sama dengan 5 dikalikan dengan 18. 90 ya, maka 90x pangkat 5 dikurangi 50x pangkat 4 ditambah 20x pangkat 3. Nah, terus dikali dengan 3x pangkat 6 min 2x pangkat 5 ditambah x pangkat 4. Inilah hasilnya, Dek. Ada nggak? Ini salah ya. Oh iya, ini pangkat 4 ya, sorry ya. Ini nyempil di sini ada pangkat 4. Di pangkat 4. Ya, mana jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah poin D. Nomor 12. Nah, nomor 12 ini jangan lupa ya. Ini berarti bentuknya sudah fx sama dengan u per v. Maka nanti f aksen x itu rumusnya adalah u aksen v min uv aksen dibagi dengan v kuadrat. Saya kerjakan ya. U-nya itu yang atas, v-nya itu yang bawah. U aksen maka sisa min 1 dikalikan V-nya itu 3x min 1
dikurangi U-nya itu adalah min X plus 5. V aksennya 3X min 1 saya turunkan menjadi 3. Dibagi dengan V kuadrat 3X min 1 kuadrat. Ya, kita mulai berhitung ya. Maka ini jadi apa? Min 3X. Min kalikan min jadi plus 1. Nah, selanjutnya adalah min kali min itu plus ya. Kalikan 3 jangan lupa. Maka plus 3X. Lalu, min dikalikan 5 itu kan min 5 ya. Min 5 kalikan 3. Maka menjadi min 15. Dibagi dengan bawahnya kita faktorkan ya. 9X kuadrat min 6X plus 1. Bagian atas 3X-nya hilang, min 15 tambah 1 itu min 14 ya. Kita cari yang min 14, ini salah. Maka jawaban yang tepat adalah poin A. Min 14 per 9X kuadrat dikurangi 6X tambah 1. Ya, kita masuk ke soal nomor 13. Jika Fx sama dengan AX plus 1 per 6X min 5. Sedangkan F aksen 1/6 itu hasilnya adalah min 21 per 16. Ya, ini Fx saya turunkan ya. F aksen X, maka rumusnya adalah U aksen V min U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Ya, U aksennya apa? A. V-nya adalah 6X min 5. Dikurangi U. U-nya itu adalah AX plus 1. Dikalikan V aksennya 6. Dibagi dengan V kuadrat 6X min 5 kuadrat. Nah, baru yang ditanya adalah F aksennya. X-nya kita ganti 1/6 gitu ya guys. Ya, sebelum X-nya saya ganti 1/6, kita selesaikan ini dulu aja ya. Ya, ini berarti kan A dikalikan 6X, maka menjadi 6AX min 5A. Nah, terus selanjutnya ini hati-hati negatif 6 ya. Maka saya kurangi dengan 6AX min 6. Dibagi dengan 6X min 5 kuadrat. Yuk. 6AX dikurangi 6AX kan hilang ya. Maka nanti sini bersisa min 5A min 6 per 6X min 5 kuadrat. Inilah F aksen X-nya ya. Baru kita ganti X-nya itu 1/6. Ya, kita masukkan ya. Maka negatif 5A min 6 dibagi dengan 6X. X-nya saya ganti 1/6. Dikurangi 5 kuadrat. Ya, hasilnya kan sama dengan min 21 per 16. Gitu kan ya, Dek? Maka menjadi min 5A min 6. Ini kan 6 bagi 6 itu 1. 1 kurangi 5 itu adalah min 4. Min 4 kuadrat ya. Berarti yang bawah tuh min 4 kuadrat sama dengan min 21 per 16. Ya, ini kita boleh hilang ya. 16 sama 16-nya. Maka nanti hasil akhirnya min 5A sama dengan min 21 ditambah 6. Min 6-nya pindah ruas. Ya. Maka nanti A adalah min 21 tambah 6 itu adalah min 15 dibagi dengan min 5. Jawabannya A-nya adalah 3. Oke ya. Silakan kalian teliti kembali. Nomor 14. Ditanya turunan kedua ya. Oke, saya turunkan pertama dulu. Maka ini tipenya adalah U aksen V min U V aksen dibagi dengan V kuadrat. U aksennya 2, V-nya 3X. Dikurangi U-nya itu 2X min 1, V aksennya 3. Saya bagi dengan V kuadrat 3X kuadrat. Saya sederhanakan ya, maka nanti 6X min 6X. Ya, ini hati-hati. Min 3 kalikan 2X itu kan min 6X ya. Lalu min 3 dikalikan min 1 maka menjadi plus 3 per 9X kuadrat. Ini kan hilang ya. Maka H aksen X-nya itu adalah 3/9. Saya sederhanakan ya.
1/3. 1/3 x kuadrat. Paham ya? Atau saya sederhanakan lagi menjadi 3x kuadrat pangkat min 1. Oke? Ya, lanjut kita akan mencari turunan kedua, H aksen 2x-nya. Ya wes, maka tipenya min 1-nya saya kedepankan. Negatif 1 dikali 3x kuadrat. Lalu sini negatif 1 kurangi 1 ya. Negatif 2. Dan yang fungsi di dalam kita turunkan lagi menjadi 6x. Maka jawabannya adalah min 6x dikali 3x kuadrat pangkat min 2. Maka nanti min 6x dibagi. Ini ya, kalau ada pangkat min, itu menjadi 1/4 ya. 3x kuadrat pangkat 2. Maka nanti min 6x saya bagi dengan 9x pangkat 4. Oke. 6 dibagi 3 adalah 2, 9 dibagi 3 itu 3 ya. Maka nanti hasil akhirnya adalah negatif 2. Oh ya, sorry, ini x-nya hilang. Sini sisa 3 ya. Negatif 2/3x pangkat 3. Adakah? Iya, jawabannya B ya. Ya, nomor 15. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah x ditambah 6. Garis G menyinggung fungsi f di titik P min 2,16. Tentukan persamaan garis G-nya. Oke, langkah pertama kita akan mencari gradien. Gradien garis singgung ya. Apa rumusnya gradien? Rumusnya gradien itu adalah turunan kurva. Maka gradien sama dengan, kita turunkan ya, 3x kuadrat ditambah dengan 10x ditambah 1. Oke. Ternyata nilai absisnya ini min 2. X-nya itu min 2. Kita substitusikan ya. Min 2 kuadrat. 10 dikalikan min 2 ditambah 1. Ini berarti 12 ya. Min 20 tambah 1. Hasilnya sama dengan min 7 ya. Kita peroleh nilai M itu adalah min 7. Melalui min 2,16 ya. Itu adalah X1 Y1-nya. Maka nanti persamaan garis singgungnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1 ya. Y min Y1-nya 16, gradiennya min 7, X min X1-nya min 2, maka jadi plus 2. Oke ya, maka nanti Y sama dengan negatif 7X dikurangi 14, min 16-nya pindah ruas jadi plus 16. Maka nanti Y sama dengan min 7X plus 2 ya. Oke. Min 7X plus 2, jawabannya B. Ya, saya bahas 15 soal terlebih dahulu ya, Dek. Insya Allah untuk selanjutnya kita akan bahas di part kedua. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.